22 April 1 Mei 2350. 22 Mei nak. Ini ada dapat semua kan? Tambahan dapat ya? Ini tolong dibagi seluruh anggota dewan. Bisa dicatat harga TPS. Nah, seluruhnya harus dikasih. Kita mengundang bapak-bapak untuk menyelesaikan permasalahan kita ini. Artinya standarnya itu pimpinan, mereka yang menjelaskan kalau udah tercapai itu apa sampai kalau digubernur, udah selesai. Jadi saya tanggapi katakan itu informasi harga provinsi itu menetapkan dari tanggal 11. Jadi begini Pak, tadi kami sepakat, tadi Bapak terangkan bagaimana yang pola kemitraan tentu lebih baik. Yang kami pertanyakan tadi, pembelian buah mas melakukan hal-hal yang kurang menurut kami, tidak mengedepankan humanitinya. Ini yang kita lihat. Kita juga melihat di sini. Artinya, ayo dong. Kami juga paham ada beberapa RAM mengalami kerugian. Ya kita paham. Karena tiba-tiba dia beli sekian, tiba-tiba besok akan turun sekian. Artinya boleh mencari untung dari atas. Apalagi Pak, kami sangat berharap PT PEN 5 sebagai pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh negara hendaknya tetap menjunjung rasa agar masyarakat kita betul-betul ada ini. Ini juga tidak terlepas dari pabrik-pabrik kelapa sawit swasta lainnya. Tapi kami ingin sebagai plat merah menjadi leader. Artinya kami tahu para pemilik pabrik kelapa sawit ada WA Group, itu pasti untuk menentukan standar harga. Tapi janganlah, kalau ini kan akibatnya kan rame, masyarakat akan menjerit, tentu akan menjadi perhatian kita bersama. Ini bukan hanya isu di Kabupaten Siak. Kalau di Kabupaten Pelalawan kita melihat bagaimana viralnya Bupati Pelalawan langsung action. Ini Bupati Siak masih agak baik mungkin, tapi seminggu ke depan mungkin akan lebih parah. Kalau kita dorong dengan hasil pertemuan sore hari ini kita tidak sepakat, masih banyaknya oknum-oknum pengusaha nakal. Ini kan sangat luar biasa Pak. Janganlah terjadi. Dan saya sangat paham kalau ini kecurangan harga ini terjadi. Saya juga paham kenapa Bapak menikmati. Maaf Bapak kan gajinya ini semuanya. Ada pemilik pabrik sini, nggak mungkin mau beli pabrik datang kemari. Beri dong alasan yang manusiawi kepada bos-bos kita. Jangan bos itu hanya memikirkan untungnya. Kalau dibilang koordinasi, tiap hari Bapak pasti lapor. Mau pimpinan Bapak di Singapura, pimpinan Bapak di Amerika, WA sekarang bisa nyampe kok. Ini kita harapkan nih Pak Asisten, pertemuan ini jangan hanya pertemuan yang hanya merame-ramekan gini aja. Kita harus sepakatin standar harga untuk penerimaan masyarakat umum. Ini harus ada kesepakatan mengedepankan rasa manusiawi. Karena harga pupuk sekarang juga gila-gilaan loh. Harga gila-gilaan. Kalau kita hanya bicara tentang transportasi apa segala macam itu, boleh cari untung, tapi tetap mengedepankan rasa yang lebih apa. Jadi kita berharap pertemuan ini bisa menjadi kesepakatan kita penetapan harga di luar kemitraan jangan sampai jauh berbeda, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa merasa ada gunanya pabrik-pabrik kelapa sawit. Atau nanti gini Pak Asisten, kita akan mengusulkan juga ini, bila penting BUMD kita tiap kecamatan mendirikan pabrik kelapa sawit, itu akan lebih meningkatkan PAD kita. Sekian, itu dulu. Oke, sebentar Pak teman. Saya tadi Pak menanggapi saja apa beda kemitraan itu dengan masyarakat. Kemitraan kok 2.800, masyarakat kok 2.000. Beda saja Pak, ya kan? Terus Bapak tadi
di dalam peraturan gubernur itu Pak tak ada masalah sawit apa, pokoknya umur sekian sekian harganya, sekian harganya. Kalau memang nanti BUMN ini Pak harganya 2010 Pak, bolehlah kami nanti berkonsultasi ke Menteri BUMN Pak. Biar Pak Eko yang tahu kok harga masyarakat. Jadi kalau Pak Eko tahu Pak, tak pro rakyat payah juga Pak. Gitu. Terus Pak, terakhir Pak mau menanggapi tadi, saya mau izin nih kawan-kawan menanyakan masalah isu tangki yang full tadi. Nah ini kan tangki yang full, tangkinya full sehingga kuat tak diterima oleh PKS. Nah ini perlu kita Pak tanyakan oleh kawan-kawan juga PKS satu-satu. Penuh apa tidak tangkinya Pak? Karena mobil CPO jalan terus, saudara saya. Itu mobil CPO terus kirim Pak ke rumah ya. Ya kan? Jual juga, mungkin tangki penuh Pak. Ya kan? Makanya ini perlu disidak juga. Kalau memang nanti Bapak terjadi sesuatu yang ganjil Pak, menurut kita Pak asisten juga pemerintah daerah harus tegas juga Pak terkait dengan PKPKS yang bandel ini. Kan? Di sini kawan-kawan. Pimpinan, izin dengan sedikit saja. Saya lebih fokus di harga tadi dulu, menunggu itu di next ya. Yang saya lihat secara generali bahwa ketika Jokowi menyentuh atau menunda atau bagaimana ya? Ekspor ya. Apakah harga ini harga nasional atau internasional? Kan gitu aja Pak ini sekarang. Jadi masuk ke pimpinan. Ini ada Pak Hamdan juga, ini lebih senior saya lihat ini yang sangat paham ini terkait dengan harga ini Pak. Jadi kita fokus sedikit saja lagi masalah harga ini. Kalau tangki nanti itu kan ada permasalahan. Tidak semua yang di PKS ini ada bilang tangkinya penuh. Itu kan individu Pak. Tapi generally terkait dengan harga jenis tersebut Pak pimpinan. Jadi mohon itu pimpinan supaya dijawab dulu itu pimpinan. isu itu tadi adalah salah satu penekanan daripada harga tersebut. Artinya kalau itu tempat tutup, orang mau berbondong-bondong untuk apa tidak memberikan buahnya gitu. Artinya ini yang menjadi isu. Jadi benar kita yang berbuat izin benar. Dulu sebelum lebaran beberapa bulan belakang itu harga sawit 3.000 ya. 3.000. Sudah tuh keluar imbauan karena minyak goreng di lapak pasangan hilang kan. Banyak orang ekspor. Sekarang sampai jatuh 2.000. Ini 2.000 sampai 2.150, 1.800. Ini yang kami tanyakan penyebabnya apa? Apa gara-gara itu atau yang lain? Atau equipmentnya? Atau equipment yang penting kita itu kira-kira orang itu menjawab, ya kan? Yang kita pula apa harus waktu kita matikan dulu Pak. Nanti ini yang menyebabkan kenapa terjadi, apa penyebabnya, apa yang melatar belakang ini. Nah secara general, karena yang sampai Pak Edi tadi itu manusia ini sifatnya sosial semua Pak. Ya kan? Bahwa lingkungan itu aset, jangan objek, jangan diinvestasi. Nanti Bapak hanya bisa menyampaikan seperti apa. Terjadilah keseimbangan, keselarasan, keharmonisan. Karena yang tadi itu Bapak anggap aset. Nah sekarang gimana cara kembalikan jadi aset lingkungan tersebut? Maka di dokumen Bapak sebelum buat dulu, Pamekasan berjanji itu bahwa produksi sekian, yang rekrutmen sekian, sudah itu yang lingkungan jaga aset. Nah ini kenapa lupa Kementerian? Tidak usah ikut kita Pak. Yang penting seperti yang disampaikan Pak Jenderal, kenapa 3.000, ujung-ujung 2.000 dan apa yang melatar belakang itu mungkin sudah clear. Setelah itu nanti baru kita pastikan. Oke, karena kita ini hidup bermasyarakat, hidup sosial, bahwa lingkungan itu ada aset kita sepakat dong. Harga kita 2.500 semua ada sekian. Kan dia nanti apa kan clear semua kan. Jadi tidak berlarut, tidak menjadi masalah, tidak ada PT yang lain salah. Tetapi inilah kesepahaman ini yang kita harus ambil sore ini. Seperti apa sehingga kesejahteraan untuk masyarakat Siak yang selama ini mensupport Bapak. Karena sawit itu, pabrik sawit itu berdiri harus berjanji bahwa kami punya lahan sekian ton kok. Kan? Kalau itu pemerintah tidak pernah ngasih izin. Nah, kenapa? Ada masyarakat yang punya toleransi dengan Bapak. Nah, ini coba kita ciptakan keharmonisan sekarang. Apa yang melatar belakangnya? Silakan. Terima kasih Pak. Berarti perlu ditanyakan lagi nggak harga tertinggi PKS itu kenapa mengambil dasar PKS yang tertinggi? Tadi kan yang terendah. Ya, nah, tidak usah yang tertinggi karena kita ambil general alasan dari Pak Roni kenapa dia ngambil sikap
dia nurunkan harga. Berarti satu-satu. Enggak usah. Perwakilan satu orang terus sampai aja Pak. Silakan Pak Anda tadi sudah sampai. Jadi intinya seperti ini dari bersambung ada interaksi. Jadi langsung saja. Tadi Pak Maludu sudah katakan proyeknya adalah BUMN, ya, DP 5. Tolong dijawab, kenapa tertinggi dan berapa terendah? Nanti baru yang terendah seperti PT PAS 1850. Apa faktornya? Pembeliannya seperti itu rendah. Ada demikian, terima kasih. Baik Pak, saya coba jawab Pak. Terima kasih atas waktunya. Dapat kami sampaikan sedikit Pak. Memang kita sebagai BUMN di salah satu di Provinsi Riau, namun kami sadari Pak, kami kalau dari jumlah kami itu hanya 12 pabrik kami di Provinsi Riau dari 125 atau 150 pabrik. Ini hanya sebagai intermezzo. Yang kedua, ketika persaingan harga ingin saya sampaikan Pak, ketika harga sawit masih bagus, kami juga kalah. Kami tidak pernah menang melawan swasta. Ini bisa kami buktikan Pak dengan harga kami di bulan April. Posisi kami di bulan April itu terakhir jatuh di tanggal 24 kami masih harga. Pak, gini aja Pak. Apa yang melatar belakang? Misalnya saya harganya kemarin kan rata-rata 3.000, sekarang jadi 2.000. Kenapa? Apa yang melatar belakang ini Pak? Jangan bercerita transportasi, cangkang begini, transportasi mau 2.000 mau 30.000, harganya kan cuma segitu kan? Baik Pak. Bapak jangan tekan dulu, saya mau ngomong. Ya kan? Yang mau tanya apa penyebab, apa latar belakang sikap yang Bapak ambil sehingga harga 3.000 jadi 2.010 yang jadi 400. Mungkin ada perwakilan 3 orang atau berapa orang di PKS-nya. Jadi yang berbeda waktu habis nanti, ya kan? Ada gini Pak. Saya ambil tengah tadi 3 perwakilan. Saya minta PKS Bina Fitri Jaya. Yang terendah 1.800. Kenapa Pak? Latar belakangnya kenapa harga segitu Pak? Nanti baru tertinggi. PT Bina Fitri Jaya Pak. Coba sampaikan Pak. Kenapa Pak? PT PAS yang terendah. Pas. PT PAS sorry. PT PAS Pak. PT PAS pimpinan terendah. PT PAS. Jelaskan Pak. Ya, terima kasih. Kalau hitungan dari PT PAS seperti ini Pak, sedikit saya terangkan masalah sebenarnya harga tidak terendah. Perlakuan di PT PAS itu harga sudah kami tidak termasuk dengan bongkar muat yang berbasis PTI. Jadi kalau kita kategorikan kita tambahkan di harga untuk bongkar muat. Nah, kita tambahkan sekitar 1.600, berarti dia 2010. Sama dengan di PT KI, kita pembelian harga ke supplier 2.000, ditambahkan dengan bongkar muat, berarti sekitar 2.150. Izin Pak, supaya ini berlanjut. Tadi Bapak katakan di atas pembelian Bapak itu 1.850. 1.850 itu sudah langsung tidak dikenakan bongkar muat Pak. Oke Pak. Sekarang pertanyaan saya, bongkar muat di perusahaan Bapak berapa? 1.600 Per kilo? baru ya, per ton. Berapa kan? Berarti 16 perak per kilo kan seperti itu Pak? Iya kan? Berarti kalau 1.850 ditambah 16 perak, berarti 1.868 harganya Pak. Artinya ini kan masih terendah ini Pak. Faktornya Bapak beli ini apa aja? Tadi Bapak katakan masalah SPC 16 perak cuma Pak. Apalagi kira-kira? Lanjut Pak. Tunggu sebentar Pak, ini nggak nyambung atau saya nyampaikan yang kurang pas. Apa yang menyebabkan dari harga 3.000 jadi 2.000? Kalau kos yang ditimbulkan dana personal, equipment atau daya bongkar mau 100.000 per ton, itu tetap bongkarnya ke situ juga diberikan. Tapi kenapa bahan bakunya nih Pak? Ini kan seperti kita buat kue, bahan bakunya nggak naik-naik. Ini kosnya kan tidak apa. Jadi berapapun harga sawit kosnya tidak berubah kayak bongkarnya kan. Jangan itu yang jadi alasan. Tapi apa yang menyebabkan 3.000 jadi 2.000?
jadi 1.800. Aset jenderal kan turun semua nih. Seluruh PKS bukan pas saja kan. Apa yang menyebabkan? Apa yang latar belakang ini? Apakah termasuk masalah instruksi presiden tadi itu? Ya kan? Atau memang fokus cocoknya bikin minyak goreng semua di sini, tidak boleh lagi ekspor. Nah, ini yang kita pertanyakan sehingga kita bisa ngambil sikap nanti Pak. Kalau kos itu sama semua Pak. Karena kos Bapak kan sama mengumpulkan semua kan nggak naik-naik, nggak turun-turun kan? Nah, ini yang minta keterangannya. Jadi pimpinan kita berikan dulu kesempatan sama ini abang-abang kami ini. Memang dewan ini gaji untuk bicara memang. Jadi takut karena nanti kalau nggak bicara nggak gajian. Sama dengan baru. Karena kami berbicara parlementaria. Jadi maksud saya kita kurangilah dulu berbicara ini termasuk baru supaya dapatlah ilmunya bapak-bapak ini kan gitu. Saya tadi udah tunjuk Pak Hamdan, ada Pak Oscar, ada Pak Dabi, saya kenal lah ini. Ya kan, artinya coba lalu kita dengar dulu apa sih yang membuat masalah. Apakah harga nasional, apakah internasional? Silakan Pak Hamdan. Baik Pak, terima kasih. Saya minta satu persatu perusahaan menyampaikan berapa harganya dan berapa rendahannya. Sudah. Rendahan ya. Kami makan jadi udah kan dulu. Rendahannya belum nampak. Hamdan silakan. Terima kasih Bapak Jadwal. Terima kasih Bapak Ketua. Coba karena suasana di kondusif saya ini apa yang disampaikan tadi dari PKK juga Kenapa harga TBS itu semuanya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi untuk lebih gampangnya Pak untuk melihat itu sebenarnya dari rentemennya. Contoh, kalau rentemennya 19%, berarti dia 100 dibagi 19. Berarti berapa kilogram TBS dia menghasilkan 1 kilogram CPO. Nah, jadi kalau umpamanya rentemennya 19 atau 20, berarti 100 dibagi 20, berarti dapat 5 kilo. Berarti 5 kilogram TBS baru mendapatkan 1 kilogram CPO. Harga CPO berapa? Jadi umpamanya harga CPO 12.109, berarti dibagi 5, berarti itulah harga pembelian TBS. Jadi sebetulnya gini, efisiensi pabrik itu tergantung masing-masing yang mengelola pabrik. Ada yang losisnya sampai 1,56, 1,6, 1,7, ada yang sampai 2 losisnya. Ada yang pabrik yang efektif dan efisien bisa mendapatkan atau losis itu di bawah daripada 1,2. Jadi disinilah persaingan antar pabrik kelapa sawit. Oh, jadi si Polan dapatnya berapa? Wah, mereka hanya berani 1.800 atau 1.200. Nah, ada yang lain bisa naik lebih daripada 1.300. Jadi sebetulnya di perusahaan ini sebetulnya main ikut kita. Tapi terkadang ada juga dengan masalah bahan baku. Udah masuk losis ada lagi bahan baku. Bahan baku ada yang tanah mineral. Nah, jadi tanah mineral unsur sarannya ini juga beda dia punya sedimennya. Karena tanah yang bagus biasanya kan dikelola oleh dikasih ke PTP. Tapi kalau yang ke perusahaan dikasih yang gambut, yang jurang-jurang. Nah, seharusnya sebetulnya yang PTP yang harusnya harga TBS yang tinggi karena dikasih lahan yang bagus-bagus. Nah, begitu Pak. Nah, jadi saya rasa saya rasa itulah yang tepatnya Pak. Ketua, kalau masalah teknis bagaimana permulaan mencari banyak itu ya. Sementara kan di agensi bawah itu dulu 3.000 sekarang 1.800. Kan ada cara reading di sana tuh. Masyarakat orang tahu. Ini kadar tanah, kontur tanah, ini kontur tanah, ini kan tidak seperti itu. Ya kita pakai secara general. Kalau secara teknis itu kami tidak mengerti kan. Kita tahu. Ini yang kita tanyakan 3.000 kok jadi 2.000. Jangan demand, jangan costnya yang itu. Sebenarnya ini sebenarnya tentang masalah komunikasi di antara pemilik PKS sama tengkulak-tengkulak yang ada. Dan keresahan tengkulak ini yang terjadi Ada isi hatinya. Kan ini berbeda-beda kondisinya. Tadi paham kan beda. Ini beda. Oscar tadi beda. Orang nggak diberikan mereka kesempatan. Ini kan mereka jawab.
kita beli datang dari mana? Artinya diberikan kesempatan supaya kita mendengar dulu, lebih baik banyak mendengar. Saya baca tapi tidak ada bantahan. Ya, ya. Tadi sudah saya sebutkan PT Teguh Karsa. Clear ya? Harganya Pak 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kita dengar mana bisa? Selamat sore semua. Buat sedikit Pak, buat sedikit. Langsung aja Pak. Nah, ini Ya, seperti yang disampaikan Pak Hamdam tadi ya, itu juga Pak salah satu faktor ya, jadi itu rendemen itu menjadi perhitungan dasar juga untuk pembelian TBS kita ya, karena CPU ini setelah kita olah kan kita jual Pak. ya. Sementara harga jual CPU ini yang tadinya sebelum adanya pemberitaan di media terkait dengan penyamaian Pak Presiden itu harga masih mencapai 16 ribuan harga CPU. Begitu adanya informasi tersebut, itu harga turun drastis mencapai hingga kemarin sampai di angka 11.000 rupiah. Ya, jadi salah satu faktornya itu ya memang rendemen. Apalagi kayak kami BIM Mutlak kami menerima bahwa masyarakat penuh 100% non kebun. Ya, jadi semua kebun-kebun yang ada di daerah seputaran Dayung khususnya ya, itu hampir rata-rata kan masuk BIM ya. Sudah pasti ya yang namanya pola tanam ya itu kan berbeda-beda Pak, masing-masing petani, ada yang terawat ada yang tidak ya, jadi faktor rendemen itu sangat menentukan sekali dalam hal pembelian TBS itu tadi. Makanya dengan nilai jual CPU itu turun, udah pasti pembelian bahan baku ini juga secara otomatis ikut menurun. Ini itu faktornya. Ditambah juga mungkin saya perlu menyampaikan ya, untuk BIM sendiri sejak kami buka di tanggal 11 sampai dengan hari ini kami tidak ada melakukan pembatasan pembelian TBS sampai hari ini. Bahkan beberapa hari belakangan ya sampai kami yang biasanya tidak pernah pending buah, beberapa hari belakangan kami pending buah karena saking tidak bisa kami bongkar lagi, tempatnya penuh. Sampai hari ini pun ini buah restan kami masih ribuan ton di lantai yang belum kami olah. Nah, ini juga mempengaruhi nantinya nilai jual kami. Nilai jual CPU yang sekarang ini berapa? Apalagi kalau nanti ini rusak kita simpan asam tinggi, ini udah pasti udah beda lagi harganya. Istilahnya karena penjualan asam tinggi lagi kena biaya penalti. Mungkin itu Pak yang mempengaruhi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Pimpinan untuk PT Bina Fitri Jaya. Kebijakan harga dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah itu Pak. Jadi itu berdampak terhadap pelarangan ekspor. Karena saat ini stok CPU kami sudah lebih dari 5.400 ton. Itu belum ada dilakukan penjualan. Karena kita menjual ke pihak ketiga, biasanya Musimas, Wilmar, dan Pacific Indo. Hal ini juga mempengaruhi harga pembelian TBS masyarakat. Kemudian kami juga sampai saat ini mulai pasca libur lebaran tidak ada menghentikan TBS petani. Semua TBS petani kita upayakan kita tampung sesuai dengan kapasitas pabrik kita. Demikian Pak Pimpinan. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kami simpel aja yang saya sampaikan dengan yang ditanyakan terkait dengan masalah harga Pak. Jadi itu di PT Kartu sendiri harga itu selain yang menentukan memang dari pusat, tapi secara harga pengaruhnya dipengaruhi oleh harga CPU itu sendiri Pak, sama rendemen yang kita dapat Pak dari pembelian, itu pengaruhnya di dua itu Pak. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 19 tahun sekitar. Peraturan Perdagangan nomor 22 tahun 2022, ya kan? Setelah itu ada, dengan ada seperti itu gubernur terpanggil ya Pak, ya kan? Seperti yang Pak sampaikan tadi itu, Pak sampaikan tadi, itu pemerintah yang punya kewenangan untuk mengkaji. Bahkan Pergub Gubernur tahun 7 tahun 2022 kan sudah keluar juga
dihimbau seluruh PKS menetapkan harga Rp3.919. Nah, ini kenapa tidak diindahkan? Walaupun diindahkan seperti mana nanti setara lah diindahkan sehingga kan setara lah misalnya. Bapak undang kemari inilah kami semua, kita semuanya udah mendengarkan apa yang menjadi dasar bapak-bapak untuk menentukan harga. Sebenarnya kalau kita melihat dari bapak yang di ujung sana tadi, tentunya tidak jauh berbeda seharusnya. Artinya yang terjadi di lapangan saat ini berarti ada dusta di antara kita. Kami hanya ingin kepada bapak-bapak semuanya dalam menentukan harga yang manusiawi, bapak-bapak. Jadi kalau seandainya bapak-bapak tidak menggunakan dengan mengkambing hitamkan larangan presiden untuk ekspor CPO, saya yakin harga nggak terlalu jauh sebenarnya dengan yang ditetapkan oleh bapak-bapak sana. Sama-sama di perusahaan, tapi kok kenapa jauh berbeda? Artinya di level pimpinan pasti ada yang ingin menggunakan kesempatan. Ini mumpung kayak gini, ayo kita ini untuk menggenjot untung yang sebesar-besarnya. Jangan sampai bapak-bapak semua. Kita harus ingat kepada masyarakat petani saat ini menjerit, makanya kami berkumpul untuk memanggil bapak-bapak semua. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau ada permasalahan gini, apalagi disampaikan tadi ada yang diperkirakan awal Juni nanti udah nggak mampu menampung CPO. Ini tentu akan berdampak kepada petani kita semua. Ini harus ada tindakan Bapak Asisten. Jadi kami ingin dari perusahaan-perusahaan apa yang menjadi keluhan agar ini tidak terjadi. Mungkin harus ada aksi kita lakukan. Kami mengundang bapak-bapak ingin mendengarkan agar nanti pabrik PKS ini tidak terpenuhi atau tidak sampai nggak bisa menampung. Harus ada langkah demikian Pak. Bapak sampaikan kepada kami, kirim surat, sampaikan ke Pak Bupati apa langkah kita. Kalau perlu seperti apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kita perwakilan dari asosiasi yang ke Jakarta, boleh kita lakukan bersama-sama. Nanti semua manajer perusahaan yang ada siap bersama-sama dengan anggota dewan. Kami siap untuk mendampingi. Jadi jangan sampai nanti petani kelapa sawit kita nanti apa yang disampaikan oleh Bapak di awal Juni katanya enggak sanggup menampung. Ini kan jadi permasalahan itu. Yang kedua permasalahan sortasi ini sangat penting. Sortasi ini kenapa bapak-bapak memotong sawit masyarakat itu persentasenya ada sampai 4,5%, 4,5%, bahkan sampai 5%. Sementara itu kalau ditanya, katanya banyak pasir, nggak mungkin kalau petani menaikkan pasir. Sekarang saya gambarkan, kalau seandainya ada 9 ton dengan 3%, itu 4% sudah hampir 4 kintal itu. Nggak mungkin kalau seandainya pasir sebesar itu. Jadi ini tolong ini kepada manajer perusahaan nanti ditegaskan juga kepada sortasi, karena sortasi ini bisa berpengaruh dengan uang sogok bapak semuanya. Mungkin bapak di atas nggak tahu, tapi real di lapangan ketika nanti ada sopir yang ngasih uang 50-100 persentase bisa diturunkan. Nah ini harus ada pengawasan dari bapak semuanya. Ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sortasi Pak Karto disingkat saja PKS ya Pak. Namun kita berpedoman dari apa yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Riau itu sudah ada ditetapkan. Jadi setidaknya adalah acuan. Saya juga minta nanti kepada Kepala Dinasnya siap untuk menyampaikan sejauh mana yang harus dijalankan mengenai penetapan harga ini. Itu saja pimpinan dan kami pun berharap seluruh anggota DPRD ini berharap sekali mewakili dari masyarakat untuk meninjau ulang harga. Nah, silakan untuk Bapak menyampaikan kepada yang punya pabrik atau yang punya investornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diundang lagi semua PKS yang ada di kabupaten. Demikian, karena kita kemauan kita berbeda-beda. Sebentar, selesaikan dulu. Pak Pramananda. Lumayan nih. Ini masalah PT Guna Setia Pertama mana nih? Ada. Apa itu Pak? PT Guna Setia Pertama. Ada. Ada. Guna Agung Semesta. Agung Semesta ini pertama nih. TKWL. TKWL itu karya. Apa sebabnya nih? Apa sebabnya nih? Biasanya kalau harga seperti ini
pasti nih ya hasil panen petani yang di Bunga Raya atau Sabah atau sekitarnya pasti nyebrang ke situ. Nah, berarti apakah sengaja ini PT ini tidak mengambil harga petani yang sekitarnya diambil murah atau bagaimana nih? Dan persennya ini ada persennya katanya sampai 11 berapa nih? 11, berapa nih sampai 11,5 katanya. Potongan. Jangan kosong lah gitu lah. Jadi kalau jangan kosong itu hitungannya 100% karena memang jangan kosong itu tidak ada mengandung minyak. Jadi dalam sampel 100 berapa biji di situ, berapa jenjang di situ, berapa buah mentahnya. Makanya sebetulnya kita harus mengajari masyarakat agar memanen yang benar, pola panen yang sesuai dengan pola panen. Makanya ada pola panen fraksi 0, fraksi 00, fraksi 0, fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4 dan fraksi 5. Jadi kalau fraksi 1, fraksi 00 itu buah mentah, tidak ada membrondol sama sekali kita. Fraksi 2 sudah membrondol 2,5% terhadap jenjangan. Nah, jadi begitu ya Pak. Jadi dia harus brondol dulu baru dipanen. Terkadang petani banyak belum lagi matang, belum lagi membrondol, mereka sudah panen. Jadi itulah makanya kenapa mereka potong ya. Kalau buah mentah itu memang persentase minyaknya adalah 50% daripada TBS tersebut. Pokoknya dari rendemennya ada 20, berarti rendemennya tinggal 10%. Begitu loh ya Pak. Terima kasih. Yang Bapak utarakan tadi saya ngerti Pak. Tadi kan alasannya turun harga buah karena zat asam naik dan satu rendemen dari PKS langsung saja Pak Wakil dan Ketua untuk kami. Sebelum di sini kami dari pagi juga menerima petani sawit dengan Pak Sekda, Bapak Satu juga sama hal. Nah, sebelumnya juga kita sampaikan tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Manalu di terakhir. Karena jawaban Pak Manalu itulah jawaban Pak Gubernur pada saat Pak Bupati melapor oleh satu wakil itu lebih dari kemarin. Karena memang ada tergubnya tentang penetapan harga TBS untuk di Provinsi Riau. Dan kemarin ingat Pak, kita di awal tahun kita sosialisasi di lantai 2 kantor Bupati, Bapak juga hadir. Kami di Kabupaten sebagai pengawas Pak, ditunjuk oleh tim dari provinsi sebagai pengawas untuk harga tadi. Dan sebenarnya hari Kamis kemarin setelah Idul Fitri kita ada acara semacam sidak Bapak. Saya tidak tahu dibatalkan oleh tim provinsi. Yang mungkin alhamdulillah insya Allah dalam dekat ini timnya akan bekerja. Nah, menyambung tadi yang disampaikan Pak Manalu, ya memang Pak Gus itu masalah Pak. Di samping harga yang ditetapkan, tetapi keadaan di PKS seperti yang Pak Manalu itu adanya. Gitu. Tapi ini kami minta lah, tadi Pak Wakil Ketua menghimbau kepada Bapak. Sekarang kami dari Pemda menghimbau kepada Bapak. Di saat Bapak harga baik, Bapak juga kan perlu dengan petani-petani tadi. Nah, jadi kami juga menghimbau lah dengan sangat petani-petani yang menjerit tadi itu tolong tetap menerima buah. Masalah harga kami tidak akan bisa intervensi, Bapak yang tahu gitu. Karena di saat harga tinggi itu kan Bapak bisa mesra kok di harga seperti ini Bapak juga tidak bisa ya katakanlah jangan ada dusta di antara kita. Karena kami selaku pemerintah hanya bisa menghimbau Pak, karena memang belum main wewenang ini ada di provinsi dan di pemerintah pusat, Kementan dan pemerintah provinsi Riau. Kami di sini hanya mitra dan karena Pak Bupati, Bapak anggota dewan ini punya masyarakatnya Bapak, ya tentu kami juga harus peduli di sini. Dan makanya kami menghimbau ya, jadi tetap menerima. Betul Pak, kami juga menerima isu. Katanya memang nanti hilang tutup. Jujur kami ada beberapa kawan-kawan yang dekat, kami humas salah satu PKS. Tidak ada Bang, tidak ada tutup. Cuma mungkin harga tak sesuai dengan harga tetapkan pemerintah, karena ada hal-hal lain. Dan juga kami minta juga kepada kita semua, ya ada hubungan yang baik lah. Simbiosis mutualisme kalau kita baca SMP SMA dulu gitu. Saling menguntungkan. Jangan nanti di saat harga yang tidak baik seperti ini tadi dari Pak TKWL menyampaikan yang tadinya kan CPO 16.000 Pak, sekarang 11.000 gitu. Ya ini sebenarnya kan kebijakan
pemerintah pusat yang perlu kita kita kawal dan kita lindungi lah. Dan syukur-syukur dengan kondisi seperti ini, apalagi dari Pak Gub sudah menyampaikan ini akan membawakan langsung ke Presiden ya. Karena saya tidak percaya ini siap, bukan hanya Riau, mungkin seluruh petani-petani sawit di Indonesia dengan hal seperti ini. Jadi itu saja Pak Wakil Ketua, Bapak ke depan yang kami hormati dan kita semua. Jadi kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua yang notabene itu adalah suara dari kawan-kawan dan bapak yang terhormat. Ya. Isu-isu tadi kami minta tidak terjadi Pak. Yang pertama, pabrik tidak tutup. Ya. Yang kedua, Bapak menerima sawit masyarakat TBS dengan harga yang wajar. Tadi Pak Andro sudah menyebutkan di atas 2.000 kalau bisa. Dan juga ini tetap tangki tutup, apalagi tadi Pak Hamzah sampaikan per 6 Juni kalau tidak ada perubahan ini akan berhenti ya. Ini juga kami tidak akan minta ini terjadi karena ini juga akan mengganggu dan tidak perekonomian masyarakat Kabupaten Siak pada umumnya. Mungkin itu Pak Wakil Ketua. Dan tadi justisi itu mungkin Pak, karena tim ini sudah ada tim dari provinsi Pak. Itu apalagi menyangkut harga ini Pak, itu dari provinsi aja Pak, dari dinas. Karena justisi tadi kan kita lebih mengamalkan pada kawan-kawan di kepolisian dan Satpol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.